Pria kelahiran Jakarta 12 Februari 1983 ini telah lebih dulu aktif sebagai atlet pencaksilat Indonesia. Besar di lingkungan Betawi, membuat Iko belajar pencaksilat Betawi sejak usia 10 tahun. Ia belajar di perguruan pencaksilat Betawi yang bernama Perguruan Pencaksilat Tiga Berantai. Sebagai atlet bela diri tradisional Indonesia, Iko pernah meraih posisi ketiga pada turnamen pencaksilat tingkat DKI Jakarta tahun 2003. Di tahun 2005, Iko menjadi pesilat terbaik dalam kategori demonstrasi pada kejuaraan pencaksilat nasional. Keterampilan silat yang dimiliki Iko telah membuat dirinya meraih kesempatan untuk bepergian ke luar negeri dalam beberapa peragaan pencaksilat di Inggris, Rusia, Laos, Kamboja, dan Perancis. Bukan hanya tertarik pada pencaksilat, Iko juga tertarik pada bidang olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Iko sempat menjadi gelandang dalam Liga B klub sepak bola Indonesia. Namun Iko menghentikan impiannya menjadi bintang sepak bola setelah klub yang menaunginya bangkrut. Urung menjadi atlet sepak bola profesional, Iko sempat menjalani berbagai profesi untuk menyambung hidupnya. Salah satunya sebagai supir sebuah perusahaan telekomunikasi. Namun perjalanan hidup Iko berubah ketika seorang sutradara film asal Wales, Gareth Evans, mengajaknya bermain dalam film laga garapannya yang berjudul Merantau. Debutnya di dunia olah akting ini menjadi langkah awal Iko menekuni dunia perfilman, yang kemudian melambungkan namanya sebagai aktor film terkenal. Melihat penggalan-penggalan hidup seperti itu ya, zamannya menjadi atlet pencaksilat. Pernah nggak menyangka bahwa suatu saat akan main film? Saya pernah ikut casting. Pernah tahun 2000. Sebagai? Apapun yang saya dapatkan, saya kerjakan lah ya. Tahun 2002, 2001 saya lulus sekolah, 2002, 2003 saya ikut. Tapi ya mungkin Tuhan belum kasih kesempatan buat saya untuk terjun ke dunia itu. Mungkin belum saatnya aja. Belum jadi saatnya. mungkin Tuhan tuh tapi ngasih, honor oke? Ya lumayan buat ongkos pulang pergi lah. Berapa sih? Waktu itu 15.000. 15.000. Berperan apa? Ya? Berperan apa? Jadi istilahnya buat ngalingin kamera aja gitu. Sliver man. Sliver. 15.000 bayar. Udah gitu 15.000 itu dipakai buat? Ya ongkos pergi ya pulangnya cukup. Oke. Sebelum menjadi pemain film, Ya. Iko pernah kerja. Iya. Tadi saya mendengar narasinya sebagai Betul. Driver. sopir, Ya. driver. Itu masih juga beberapa kali keluar negeri untuk keperluan sendiri kan Ya. itu Ya. dibolehkan oleh bos Itu dia, Iko makanya saat itu pas saya siapa? baru masuk sebulan di perusahaan telekomunikasi itu, langsung saya izin sama kepala pool saya, namanya Pak Siswanto, kepala pool di Asia. Pak, saya dapat undangan untuk menjadi tim demonstrasi sebagai tim inti. Saya mewakili DKI Jakarta untuk pergi ke Inggris. Oke. Ya, mungkin mereka belum begitu yakin, nggak percaya. Oh ya, oke. Saya minta dispensasi bilang gitu. Oke. Boleh diizinkan Mas Siswanto? Diizinkan, Mas. Iya. Jadi diizinkan ya. Emang berapa kali tuh minta izin keluar negeri mulu? Ada 4 kali. Masih nggak jalan nih? Oh, emang ini kenapa? Iya. Boleh lihat, dibuka. Oke, ini apa? Masih ingat tuh? Masih mas. Wah, iya, masih mas. Emang Jadi, apa nih ceritanya? dia waktu pas saya keluar, dia minta oleh-oleh dong. Waduh, apa nih? Baju bola gitu. Apa sweater deh, boleh deh. Oke. Ya deh pas. Jadi istilahnya sokong supaya nggak dikeluarin, Mbak. Gitu. Pantesan diizinin, soalnya pulangnya bawa oleh-oleh gitu ya. Oleh-oleh yang lain apa lagi nih, Mas? Masih ingat ada beberapa yang masih saya taruh di kantor. Lagi dia minta Apa? izin ke Rusia. Waduh. Dan sama Apa ke aja tuh? Prancis. Masih ingat? Waduh. Masih di bawah. Oke. Wah, baru. Ya, jadi awal Iko bergabung di tim kita, saya diinformasiin sama teman saya bahwa Iko ini nggak tahu jalanan Jakarta.
Tapi kok diterima jadi driver? Kan penting. Nah, bagi saya kebetulan saya suka sepak bola. Saya ngambil tim kebanyakan teman-teman yang bisa bola. Rekomendasi teman saya adalah ini anak jago bola nih, gitu kan. Nah, ya udah, yang penting punya SIM atau bisa nyupir nggak ya. Pokoknya pertama jago bola dulu gitu ya. Baru nyupirnya belakangan gitu. Tahu Jakarta juga belakangan lagi Nah, gitu. tahu Jakarta, nah, kebetulan kan kita lagi butuh untuk Mana? Ada jago silat mana nih? Namanya Iko. Jago main bola katanya. Weh, ada apa nih? Waduh, ini apa lagi nih? Ini tepuk tangan untuk teman-teman Iko pada saat menjadi driver di salah satu perusahaan telekomunikasi. Wow, luar biasa. Kapan terakhir main bola nih? Bareng-bareng? Ya, baik. terakhir Iya. ini. Aduh gila Pak Yoyo. Pak Yoyo. Terus siapa lagi deh? Ini ruangan ini Oke. salah satu sesepuh dari Asia. Namanya Kidalio. Oke. Ini Topan, teman perjuangan juga di Asia. Dia main bola, saya dipercaya sama Pasis untuk Oke. bawa tim, bisa dibilang untuk koordinasi di Asia. Ngaruh nggak masuknya Iko untuk tim bola? Tim kita jadi juara 1 sejak Wow. kedatangan Iko. Woi. Di tahun kedua, di tahun pertama Antar langsung diri. juara kedua. Luar biasa. Tapi ada cerita, katanya di antara bapak-bapak ini ada yang putranya diberi nama sama gitu. Dari Mas siapa nih? Ya, saya. Oke, gimana cerita itu Mas? Jadi dulu tuh waktu pertama saya nikah kan, setelah hamil dia sempat main ke rumah, dia bilang, Nge, pokoknya nanti kalau itu istri apa? lu, dia manggil saya Bonge. Kalau di kantor dia manggil saya Kalau Bonge. Mas manggil Iko? Saya manggil dia Conge. Ya ampun. Jadi kalau di kantor ketemu, Nge, ya udah gitu aja. Jadi dia bilang sampai, pokoknya nanti anak lu kalau lahir yang pertama kasih namanya Uwais depannya. Ya udah, begitu lahir ya saya kasih namanya Muhammad Uwais Al-Qarni. Wow. Itu nama anak saya. Mas Sis, ada cerita waktu Iko jadi driver shuttle nggak? Itu kan cuman di situ-situ aja kan? Itu banyak sekali ceritanya. Itu banyak telepon ke saya, terutama kaum cewek. Apa teleponnya apa? Teleponnya minta supaya shuttle udah stay si Iko aja gitu loh. Aduh. Dan itu Special request. special request, dan itu hampir 3 bulan ya Iko ya. Stay sebagai shuttle 3 bulan, dia cuma antara kantor yang satu dengan yang lainnya itu aja. Asalnya shuttle sepi, 2-3 orang. Begitu Iko drivernya gede, Wah, itu penuh terus gitu, full. Iya beneran. Selalu begitu. Rebutan, banyak rebutannya. Aib. Aib. Pak, cerita Pak, Iko ini orangnya gimana Pak? Bandel, baik, atau gimana Pak? Kalau menurut saya sih, saya tidak Gak apa-apa Pak, cerita aja Pak. Jangan Backgroundnya takut, saya Pak. sudah tahu dia jago silat. Takut saya ditendang karena bercandanya sih buat dia sih biasa aja, nggak ada kemarahan, nggak ada dendam. Mereka sih sebenarnya baik. Apa? Contoh nih, waktu kita ngopi bareng di kantor, dia suka begini nih. Ini kopi kita nih, dia suka nih. Ayo minum. Itu yang dia lakuin. Ini Jorok. ini Iya, minumnya jorok. Iko kok. Iya, Boleh diudak aja Dia emang terus. harus begitu. Ayo minum. Ya begitu. Kita kalau lagi minum selalu gitu aja. Sekarang kita balas. Ayo minum. Oke, ini teman-temannya nih ada pesan-pesan apa nih buat Iko nih? Masis mungkin ini yang bertiga mau kasih harapan apa buat Iko gitu? Nggak ada. Kurangin taman lawang Aswa. Oh sering ke taman lawang ya? Gitu ya? Ya. Oh, jadi itu baru tahu. Baru tahu gitu. Itu Yudi, ada namanya Yudi, tapi nama panggilan dia lebih suka dipanggil Jablay. Ini bentuk keisengannya. Ada nggak Mas Sofan mungkin harapan untuk Iko? Ya kalau saya sih berharap ya dia bisa lebih maju lagi, lebih Amin. baik lagi. Tapi yang terpenting jangan sampai lupa dari mana dia berasal gitu aja kalau saya. Yap. Kami kembali saat lagi, masih banyak cerita yang lain setelah jeda berikut.